warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan bahas tentang tunas air. Tunas air di batang primer sebaiknya dipelihara atau dibuang. Video ini saya buat terutama untuk rekan-rekan yang masih belajar menanam anggur dan ragu untuk membuang tunas air di batang primer. Karena ada beberapa kawan yang memberi contoh tunas air dilakukan assault break di batang primer seperti ini dan dibuang secara keseluruhan sejak awal. Oke. Di saya tunas air di batang primer saya buang secara keseluruhan manakala kita akan menanam anggur dengan sistem rambatan para-para seperti ini. Oke. Tetapi jika kita akan melakukan atau membuat tanaman anggur ini merambat di sistem trellis, maka tunas air bisa dipelihara sebagai cabang tersier setelah cabang primer berbelok di rambatan sistem trellis. Karena membuat cabang tersier dengan tunas air memakan waktu yang relatif lebih singkat. Semula pohon ini saya akan rambatkan di sistem trellis, karena itulah masih ada tunas airnya. Tetapi karena ini saya buat di rambatan sistem para-para, ini varian Early Adora, seluruh tunas kita buang dari nol. Oke, seperti ini. Pertama, untuk mengurangi kelembapan. Kedua, untuk mempercepat pertumbuhan cabang tersier yang kita buat dari tunas air di para-para. Jadi dari bawah, ini seperti ini kita tidak memelihara tunas air. Nanti setelah sampai di para-para sana dan cabang primer ini kita belokkan kemudian kita sebut sebagai sekunder, seluruh tunas air kita pelihara. Berapa panjangnya? 1 meter sampai 120 cm untuk kita lakukan assault break di para-para tunas air yang kita buat sebagai cabang tersier. Kalau interknotnya normal atau jarak antar ruas ini normal, ya, jarak antar daun, maka 15 sampai 17 daun sudah sampai 1 meter. Tetapi kalau menghitung daun nanti akan gagal paham. Karena apa? Ada ruas atau cabang tersier yang kita buat interknotnya pendek. Jadi ketika ketemu 15 daun baru ada yang 70 cm, ada yang 60 cm. Karena itulah kita membatasi dengan ukuran sentimeter. Cabang tersier kita lakukan assault break di 1 meter sampai 120 cm. Untuk sistem rambatan para-para tunas air di batang primer ini kita buang. Kita memelihara tunas air di para-para untuk kita jadikan cabang tersier secara keseluruhan, nanti kita seleksi yang bagus yang kita jadikan. Lalu batang primer ini setelah berbelok ke sini, ini kita menentukan panjang sekitar 2 meter di sana. Saya potong atau assault break supaya tunas air yang tumbuh di batang sekunder di sini di para-para, jadi primer yang kita belokkan itu kemudian berubah nama menjadi sekunder. Nah, cabang yang tumbuh di cabang sekunder itulah yang kita sebut sebagai cabang tersier atau cabang pembuahan. Nah, cabang tersier ini akan tumbuh subur dan aktif serta pertumbuhannya lebih cepat manakala cabang sekunder kita potong. Nutrisi akan berpindah ke cabang tersier yang kita buat dari tunas air. Oke, sampai di sini jelas ya. Kita buang. Lalu daun yang mulai rusak, ini kita buang seperti ini. Oke. Nggak masalah. Ini varian Early Adora. Ini varian Montidor. Nih, sama. Yang kita buang adalah tunas air dan sulurnya. Seperti ini. Kita buang semua, termasuk sulurnya. Tunas air dan sulur kita buang. Sampai para-para. Setelah sampai para-para baru kita biarkan. Apakah dengan cara seperti ini batang anggur bisa besar? Enggak kerdil. Kita lihat yang ini. Ini sudah berkayu, sudah sampai para-para. Nah, ketika sudah berkayu seperti ini dan daun mulai rusak, kita buang seperti ini. Habis nih. Enggak ada. Enggak usah takut. Nih. Kita buang semuanya.
Lalu apakah batang primer bisa besar? Kita berpindah ke sini. Jadi saat daun mulai rusak dan batang sudah mulai mencoklat seperti ini, ya, di batang primer, ini batang ini akan membesar seiring dengan banyaknya cabang yang kita buat dari tunas air di para-para dan di ujung sana telah kita lakukan esel break. Ini kita bisa lihat sangat vigor di atas. Tuh. Bahkan sudah berbunga sendiri tuh. Bisa kita lihat tuh. Muncul keluar bunga belum kita pangkas. Di usianya baru kurang dari 3 bulan. Varian Cherny Crystal. Membuktikan genjahnya ya. Sampai di sana. Itu tunas air bawa bunga sendiri. Nah, ketika ini sudah coklat, batang primer ini sudah coklat dan daun sudah mulai rusak, kita membuangnya. Ini daunnya. Semua saya perlakukan sama seperti ini. Termasuk ini juga varian Cherny Crystal. Ini varian Nilaria. Ini varian Dixon. Itu varian Gosby. Saya perlakukan dengan cara yang sama untuk seluruh pohon di kebun saya. Jadi saya tidak melakukan esel break di batang primer. Batang primer ini akan membesar. Dan secara naluri alamiah ketika batang di atas sana mulai dibatasi di ujung, yang kemudian kita sebut sekunder, dan banyak sekali cabang tunas air yang kita buat sebagai cabang tersier, semakin banyak cabang dan semakin banyak daun di para-para, secara otomatis batang primer ini dituntut untuk kuat menopang, menyuplai nutrisi untuk seluruh percabangan di atas. Dan semakin banyak daun, semakin banyak nutrisi yang diolah melalui proses fotosintesis dan disalurkan kembali ke batang dan cabang, sehingga batang primer ini nantinya akan segera membesar seperti ini. Dan ini sudah berbuah lebat. Ini untuk varian Gosby. Ini kita buahkan secara terus-menerus tanpa henti. Di tempat ini. Tuh, Gosby. Ini Gosby. Jadi selalu ada buahnya. Nih. Lalu jika dibuahkan terus-menerus, apakah batangnya tidak kempes? Bulat nih. Ini juga bulat. Semuanya bulat. Nih. Gede nih. Nih batangnya. Jadi yang terpenting saat anggur berbuah tercukupi nutrisinya. Ini varian Nilaria. Itu buahnya. Jadi perlakuan pada tunas air di batang primer saya buang dari awal. Oke. Jadi dengan cara tersebut kita dapat memperbesar batang primer ini dengan menumbuhkan banyak tunas air di sana, di para-para sebagai cabang tersier. Kapan daun yang di batang primer ini kita buang? Pada saat sudah berubah warna menjadi coklat seperti ini. Dan daun mulai rusak seperti ini. Ini karena dapat menghambat justru kalau terkena hama dan jamur dan rusak seperti ini, fotosintesis juga tidak berlangsung dengan baik. Ini akan membesar dengan sendirinya nih. Gede. Lalu tunas air di cabang sekunder atau tunas air yang tumbuh di cabang sekunder kemudian kita sebut sebagai cabang tersier, kita buang daunnya. Seperti ini. Ini varian Cherny Crystal, kita buang daunnya. Kita hanya menyisakan tunas air terujung lalu kita lakukan esel break. 3 atau 2 tunas air aja. Supaya nutrisi tertahan di batang ini. Daun terus mengolah nutrisi atau memasak nutrisi tapi disalurkan ke batang dan cabang sehingga but-butnya segera terisi. Dan ketika kita lakukan pemangkasan, kemungkinan besar atau berpotensi membawa klaster buah. Seperti itu. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.